Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Ujoks Sam. Kali ini kita berada di kota Bandung. Tepatnya pada acara Olimpiade Ahmad Dahlan Olimpikat 7 tingkat nasional 2024 yang diliput langsung oleh Alif bocah petualang yang juga merupakan peserta dari ajang Olimpikat dari SD Muhammadiyah 1 Pucanganom Sidoarjo. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk terus memberikan dukungan atas perkembangan channel kami ini. Terima kasih. Selain mengikuti Olimpikat, Alif juga berpetualang ke Gedung Sate, Floating Market dan Masjid Al-Jabar. Sebagai bonus liputan kita kali ini, jadi jangan di-skip dan tonton sampai habis. Lanjut, Olimpiade Ahmad Dahlan Olimpikat 7 tingkat nasional 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 6-8 Maret tahun 2024 lalu. Dilaksanakan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dengan jumlah peserta, 221 sekolah Muhammadiyah dari seluruh Indonesia. Dengan cabang lomba, 33 cabang lomba, terbagi menjadi 6 kelompok. 1. Olimpiade Mata Pelajaran. 2. Olimpiade Kreativitas Siswa. 3. Olimpiade Guru Berprestasi. 4. Olimpiade Kepala Sekolah Berprestasi. 5. Olimpiade Sekolah. 6. Olimpiade Quran. Tempat pelaksanaan di 3 tempat. Universitas Muhammadiyah Bandung, Universitas Aisyah Bandung, Komplek Perguruan Muhammadiyah Antapani Bandung. Olimpiade Ahmad Dahlan Olimpikat 7 tingkat nasional 2024 merupakan ajang bergengsi untuk menggali prestasi dan pengembangan potensi bagi siswa dan guru Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Para peserta adalah siswa dan guru berprestasi dari berbagai sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan Muhammadiyah dan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Kita menuju Gedung Sate. Sayangnya Gedung Sate lagi dipakai acara. Jadi kita putar-putar di depannya saja. Maaf ya penonton. Hehehehehehe. Gedung Sate adalah sebuah landmark ikonik di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Bangunan ini terkenal dengan arsitekturnya yang megah dan ornamen tusuk sate yang menghiasi menara sentralnya. Sejarah singkatnya, dibangun pada tahun 1920 sampai tahun 1924 oleh pemerintah Hindia Belanda. Dirancang oleh tim arsitek Belanda, Insinyur J. Gerber, E. de Roo, dan J. Hendricks. Awalnya berfungsi sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda. Sejak tahun 1980 menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Nama Gedung Sate berasal dari ornamen tusuk sate yang menghiasi menara sentralnya, melambangkan 6 juta gulden biaya pembangunannya. Gedung Sate merupakan contoh arsitektur Hindia baru yang memadukan gaya neoklasik dan Art Deco. Gedung ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia. Berlokasi Jalan Diponegoro nomor 22, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jam buka, pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Harga tiket Rp5.000 per orang. Waktu terbaik untuk mengunjungi Gedung Sate adalah pagi atau sore hari untuk menghindari keramaian. Jangan lupa untuk membawa kamera untuk mengabadikan momen indah di Gedung Sate. Anda dapat mengikuti tur berpemandu untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan arsitektur Gedung Sate. Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang Gedung Sate? Tulis di kolom komentar. Lanjut, oke gas, kita menuju Masjid Al-Jabar Kabupaten Bandung. Sejarah singkat Masjid Al-Jabar Bandung. Masjid Raya Al-Jabar, sebuah mahakarya arsitektur yang memukau di Bandung, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya yang terjalin dengan warisan budaya kota tersebut. Mari kita telusuri kisah menawan dari landmark ikonik ini. Pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Kisah Masjid Al-Jabar dimulai pada tahun 2015 ketika Ridwan Kamil, saat itu wali kota Bandung, membayangkan sebuah masjid megah yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat keagamaan tetapi juga mewujudkan identitas budaya kota. Terinspirasi oleh Asmaul Husna, 99 nama Allah, Kamil dengan cepat merancang masjid, menggabungkan elemen arsitektur kontemporer, pengaruh Turki, dan seni dekoratif tradisional Jawa. Pembangunan dan penyelesaian pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2017, upacara peletakan batu pertama menandai dimulainya perjalanan konstruksi Masjid Al-Jabar. Desain unik masjid, yang menampilkan integrasi mulus dinding, atap, dan kubah menjadi setengah bola raksasa, menghadirkan tantangan teknik yang signifikan. Terlepas dari rintangan ini, tim konstruksi pantang menyerah, dan pada tahun 2020, setelah 3 tahun dedikasi, Masjid Al-Jabar dengan bangga berdiri kokoh. Masjid ini memiliki makna dan warisan. Peresmian Masjid Al-Jabar pada tahun 2022 merupakan momen penting, menarik banyak jamaah dan pengagum yang ingin menyaksikan kemegahan arsitekturnya. Masjid dengan cepat menjadi simbol kekayaan budaya Bandung dan bukti kepemimpinan visioner Ridwan Kamil. Di luar makna religinya, Masjid Al-Jabar berfungsi sebagai tujuan wisata populer, memikat pengunjung dengan keindahannya yang menakjubkan dan suasananya yang tenang. Hingga saat ini, Masjid Al-Jabar berdiri sebagai mercusuar iman, warisan budaya, dan kehebatan arsitektur, meninggalkan jejak tak terhapuskan di lanskap Bandung dan menginspirasi generasi mendatang. Keren kan? Jangan lupa kalau ke Bandung mampirlah ke masjid ini. Ada yang sudah pernah ke sana?
Tulis lagi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana. Sabar. Masjid Al-Jabar memiliki berbagai ruangan yang fungsional dan indah untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan pengunjung. Berikut beberapa ruangan utamanya. Area salat utama, ruang sholat utama. Jantung masjid, dengan ruang salat yang luas dan dihiasi dengan kaligrafi rumit dan pola geometris Islam. Ruang sholat lantai mezanin, ruang salat tambahan yang terletak di lantai mezanin, menawarkan ruang yang cukup untuk menampung jamaah yang besar. Relung mihrab, tempat khusus di ruang sholat utama yang menunjukkan arah Ka'bah di Mekah, membimbing jamaah saat sholat. Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu dikenal sebagai Museum Rasulullah, terletak di lantai dasar dekat tempat wudhu. Museum ini memamerkan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, replika manuskrip dari masanya, sejarah Islam, dan perkembangan Islam di Jawa Barat. Koridor lebar yang mengelilingi halaman utama memberikan pemandangan indah dari desain eksterior dan interior masjid. Jembatan Nabi Musa, jembatan simbolis yang menyerupai belahan Laut Merah oleh Nabi Musa, menciptakan lorong yang indah secara visual antara alun-alun dan halaman utama. Ruang edukasi, ruang khusus untuk program dan kegiatan edukasi yang mempromosikan pengetahuan Islam dan pemahaman budaya. Perpustakaan lengkap yang menyimpan koleksi teks-teks Islam, buku-buku agama, dan bahan referensi lainnya. Danau wisata, danau buatan yang mengelilingi masjid, menawarkan suasana yang tenang dan tempat populer untuk relaksasi dan refleksi. Selain ruangan-ruangan tersebut, Masjid Al-Jabar juga memiliki beberapa fasilitas lain seperti plaza, alun-alun luas yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti sholat berjamaah, pengajian, dan acara keagamaan lainnya. Taman yang indah dengan berbagai jenis tanaman dan pepohonan, memberikan ruang terbuka hijau yang asri untuk beristirahat dan bersantai. Menara masjid yang tinggi menawarkan pemandangan indah kota Bandung dan sekitarnya. Toilet yang bersih dan terawat tersedia di beberapa lokasi di seluruh masjid. Toko souvenir yang menjual berbagai macam cenderamata dan oleh-oleh khas Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah tempat yang indah dan inspiratif untuk dikunjungi. Arsitekturnya yang unik, suasana yang damai, dan berbagai fasilitasnya menjadikannya tempat yang ideal untuk beribadah, belajar, dan bersantai. Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Al-Jabar. Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya dikenal sebagai Museum Rasulullah, berada di dalam Kompleks Masjid Raya Al-Jabar di Bandung, Indonesia. Museum ini didedikasikan untuk menampilkan kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berfungsi sebagai sumber edukasi dan spiritual yang berharga bagi pengunjung. Pameran dan koleksi. Pameran museum dirancang dengan cermat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan dan warisan Nabi Muhammad. Pengunjung dapat menjelajahi garis waktu kronologis, garis waktu terperinci yang menelusuri kehidupan Nabi Muhammad sejak kelahiran hingga wafatnya. Artefak dan replika. Koleksi artefak dan replika yang berkaitan dengan masa Nabi Muhammad, termasuk pakaian, peralatan, dan benda-benda keagamaan. Diorama dan presentasi multimedia. Diorama dan presentasi multimedia yang menarik yang menggambarkan peristiwa penting dari kehidupan Nabi Muhammad dan masa awal Islam. Pameran interaktif yang mengajak pengunjung untuk belajar tentang ajaran dan praktik Islam secara langsung. Program edukasi. Museum ini menawarkan berbagai program edukasi untuk pengunjung segala usia, meliputi tur berpandu dengan pemandu museum yang berpengetahuan luas, memberikan penjelasan mendalam tentang pameran dan wawasan tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuliah dan lokakarya rutin tentang berbagai topik terkait Islam, seperti sejarah, budaya, dan spiritualitas. Program anak-anak, program khusus yang dirancang untuk anak-anak agar belajar tentang Islam dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Informasi pengunjung. Lokasi, lantai dasar Kompleks Masjid Raya Al-Jabar, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Jam buka Rabu sampai Minggu, pukul 13 sampai pukul 17 WIB. Ditutup pada Senin dan Selasa. Biaya masuk saat ini adalah Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Pembelian tiket online. Pengunjung disarankan untuk membeli tiket secara online terlebih dahulu untuk menghindari antrean. Tips berkunjung. Dress code. Pakaian yang sopan dianjurkan saat mengunjungi museum. Fotografi diperbolehkan di dalam museum, tetapi pengunjung harus menghormati pameran dan pengunjung lainnya. Aksesibilitas. Museum ini aksesibel untuk pengguna kursi roda, dan terdapat ramp di seluruh gedung.
Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raya Al-Jabar adalah tujuan yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang Islam dan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pameran menarik, program edukasi, dan suasana yang tenang menjadikannya pengalaman yang benar-benar memperkaya. Masjid Al-Jabar, lebih dari sekedar tempat ibadah. Masjid Al-Jabar, selain megah arsitekturnya dan sebagai tempat ibadah, menyimpan beberapa sisi menarik lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Taman tematik. Taman Nabi Ibrahim. Taman ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan pengorbanannya yang luar biasa. Di taman ini terdapat replika Ka'bah dan sumur Zam-Zam. Taman Fir'aun. Taman ini menceritakan kisah Fir'aun dan kekejamannya terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Di taman ini terdapat replika Istana Fir'aun dan Laut Merah. Taman Hajar Ismail. Taman ini menceritakan kisah Hajar Ismail dan putranya, Nabi Ismail, yang ditinggalkan di padang pasir oleh Nabi Ibrahim. Di taman ini terdapat replika sumur Zam-Zam dan pohon rindang. Pusat Kajian Islam. Pusat Kajian Islam di Masjid Al-Jabar menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, kajian kitab suci, dan pembinaan mualaf. Pusat kajian ini menjadi wadah bagi umat Islam untuk belajar dan memperdalam ilmu agama. Menara Pandang. Dari puncak menara masjid, pengunjung dapat menikmati pemandangan indah kota Bandung dan sekitarnya. Menara ini menjadi spot foto populer bagi pengunjung yang ingin mengabadikan keindahan masjid dan panorama kota Bandung. Danau Al-Jabar. Danau ini merupakan tempat populer untuk bersantai dan menikmati pemandangan masjid yang indah. Pengunjung dapat menyewa perahu untuk berkeliling danau atau sekadar duduk di gazebo sambil menikmati suasana yang tenang. Galeri Seni. Masjid Al-Jabar memiliki galeri seni yang menampilkan karya seni kaligrafi, lukisan, dan patung Islam. Galeri ini menjadi tempat bagi pengunjung untuk sinsang seni Islam dan mempelajari nilai-nilainya. Fakta menarik lainnya, Masjid Al-Jabar memiliki sistem pencahayaan yang canggih, sehingga masjid ini terlihat indah di malam hari. Masjid ini dilengkapi dengan panel surya untuk menghasilkan energi listrik sendiri. Masjid Al-Jabar menjadi salah satu ikon wisata religi di Indonesia. Tips berkunjung. Saat mengunjungi Masjid Al-Jabar, perhatikanlah tata tertib dan hormati kesucian tempat ibadah. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi saat memasuki masjid. Jagalah kebersihan dan kelestarian lingkungan masjid. Kesimpulan, Masjid Al-Jabar bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat edukasi, wisata religi, dan simbol kebanggaan masyarakat Bandung. Masjid ini menawarkan berbagai hal menarik untuk dijelajahi dan dipelajari, menjadikannya tujuan yang wajib dikunjungi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena sudah malam, ke floating marketnya besok saja. Sekarang waktunya tidur. Hehehehehehehe. Dahulu, floating market Lembang yang terletak di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat ini merupakan sebuah pemancingan situ umat. Pemancingan ini terkenal sebagai salah satu yang paling terkenal dan telah berdiri lama di daerah tersebut. Transformasi menjadi floating market. Pada awal Desember tahun 2012, pemancingan Situ Umar mengalami transformasi menjadi sebuah destinasi wisata dengan konsep pasar terapung. Transformasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan unik bagi para wisatawan di Bandung. Tujuan utama pendirian floating market Lembang adalah untuk menjadi tempat wisata keluarga yang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dan menyenangkan. Keberhasilan dan popularitas. Floating market Lembang terbukti menjadi destinasi wisata yang sukses. Sejak dibuka, tempat ini telah menjadi salah satu ikon wisata di Bandung dan menarik banyak pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberhasilan floating market Lembang dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, di antaranya konsep unik pasar terapung yang menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lokasi yang strategis di kawasan Lembang yang terkenal dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, berbagai macam kuliner khas Jawa Barat yang lezat dan menggoda selera, berbagai atraksi menarik lainnya seperti biang lala, taman bunga, dan pertunjukan kesenian. Suasana yang asri dan nyaman untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Floating Market Lembang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Bandung. Tempat ini terus berkembang dan berinovasi untuk menghadirkan pengalaman wisata yang semakin menarik bagi para pengunjungnya. Floating Market Lembang menunjukkan bagaimana sebuah ide kreatif dan inovatif dapat mengubah sebuah tempat menjadi destinasi wisata yang sukses. Floating Market Lembang menjadi bukti bahwa dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, sebuah tempat wisata dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu ikon wisata di daerahnya. Tertarik atau sudah pernah ke sini? Tulis lagi di kolom komentar. Hehehehehehehe. Floating Market Lembang Bandung menjadi surga kuliner dan hiburan. Floating Market Lembang, Bandung, bagaikan surga tersembunyi yang menawarkan perpaduan sempurna antara wisata kuliner, hiburan, dan pesona alam. Mencicipi kuliner khas Sunda, jelajahi deretan perahu kayu yang bertransformasi menjadi warung apung, menjajakan hidangan khas Sunda yang menggoda selera. Temukan sensasi rasa otentik dari nasi liwet yang gurih, karedok yang segar, hingga surabi oncom yang unik. Bagi pecinta pedas, sambal dadak dan cabai rawit siap membakar lidah dengan kelezatannya. Menikmati hiburan seru, berkeliling danau, sambil menikmati kuliner, susuri danau dengan perahu tradisional, merasakan sensasi angin sepoi-sepoi dan panorama alam yang indah. Wahana permainan, ciptakan momen seru bersama keluarga dengan mencoba berbagai wahana permainan, seperti biang lala yang menawarkan panorama menakjubkan. Taman bunga, bersantai di taman bunga yang penuh warna, menghirup aroma harum yang menyegarkan dan mengabadikan momen indah dalam foto. Pertunjukan seni, saksikan pertunjukan seni tradisional Sunda yang memukau, menambah sentuhan budaya pada wisata Anda. Menemukan keindahan alam, pemandangan menakjubkan, terpesona dengan panorama alam yang memukau, dikelilingi perbukitan hijau dan gunung tangkuban perahu yang menawan. Udara segar, hirup udara segar pegunungan yang menyehatkan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Spot foto Instagramable, temukan berbagai spot foto Instagramable di berbagai sudut area, mengabadikan momen indah bersama orang terkasih. Waktu terbaik, kunjungi Floating Market Lembang pada pagi atau sore hari untuk menghindari terik matahari dan menikmati suasana yang lebih sejuk. Pakaian yang nyaman, gunakan pakaian dan alas kaki yang nyaman untuk berjalan di area danau. Uang tunai, bawalah uang tunai secukupnya, karena tidak semua pedagang menerima pembayaran dengan kartu. Menjaga kebersihan, jagalah kebersihan area danau dan buanglah sampah pada tempatnya. Floating Market Lembang siap memberikan pengalaman wisata yang tak terlupakan bagi Anda dan keluarga. Datang dan rasakan perpaduan sempurna antara kuliner, hiburan, dan keindahan alam yang ditawarkannya. Harga tiket Floating Market Lembang bervariasi tergantung pada jenis tiket yang Anda pilih. Berikut adalah rinciannya. Tiket masuk, dewasa, Rp35.000. Anak-anak di bawah 3 tahun, gratis. Lansia, di atas 65 tahun, Rp25.000. Tiket terusan, paket hemat, Rp50.000 termasuk tiket masuk dan welcome drink. Paket wisata, Rp100.000 termasuk tiket masuk, welcome drink, dan 3 wahana. Wahana, harga wahana bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp60.000. Anda dapat membeli tiket secara online di website resmi Floating Market Lembang atau di loket tiket langsung di lokasi. Disarankan untuk membeli tiket online terlebih dahulu untuk menghindari antrean panjang. Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, mohon cek informasi terbaru di website resmi Floating Market Lembang. Demikianlah liputan kita kali ini pada ajang Olimpiade ke-7 tahun 2024 di Kota Bandung. Plus bonus kunjungan kita ke halaman Gedung Sate hehehe. Masjid yang fenomenal, Masjid Al-Jabar, dan yang terakhir ini kita lagi naik perahu yaitu di Floating Market. Tapi gak sempat mancing hehehe. Tapi lumayan kunjungan kita kali ini. Ikut lomba dapat juara sekaligus dapat tambahan ilmu dari 3 tempat yang kita kunjungi. Demikian, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video kita yang lain. Sampai jumpa pada Olimpiade ke-8 tahun 2025. Kalau kita diajak lagi hehehehe. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang nanti kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.